Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf ada sedikit keterlambatan dalam menyampaikan materi, tapi insya Allah mudah-mudahan ke depan tidak terulang lagi hal seperti ini, agar pembelajaran kita tidak akan tertunda dan terhutang. Baik, untuk materi pertama ya di kelas 10 ya, pada modul pertama, yaitu adalah tentang berani berwirausaha. Yang dimaksud berani berwirausaha berarti kita harus memiliki jiwa yang berani untuk melakukan percobaan. Jadi maksudnya kita harus berani berinovasi, berpikir kreatif, dan melihat peluang untuk berpikir untuk kehidupan yang jauh lebih baik di kedepan hari. Baik, untuk wirausaha sendiri di sini diartikan sebagai proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Yang disebut dengan visi di sini bisa disebut sebagai inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Jadi untuk menjadi seorang wirausahawan ya, yang harus kita utamakan itu adalah kita memiliki visi hidup ya. Visi hidup berarti kita harus memiliki impian di masa yang akan datang ya, sehingga kita akan menimbulkan pola pikir yang inovatif ya, dan pandai dalam melihat peluang ya. Sedangkan istilah kewirausahaan itu diambil dari kata entrepreneurship kalau dalam bahasa Inggris ya, atau dalam bahasa Prancis disebut dengan entrepreneur ya, yang intinya yaitu adalah petualang ya. Berarti bisa dikategorikan seorang wirausahawan bisa dikatakan sebagai petualang ya, dalam menjalankan misi kehidupannya ya. Nah, ini di sini ada beberapa macam arti dari kewirausahaan menurut berbagai macam pendapat ya, mulai dari Richard Cantillon ya pada tahun 1755 ya. Istilah ini semakin populer setelah digunakan oleh pakar ekonomi J.B. Say pada 1803 untuk menggambarkan para pengusaha yang mampu memindahkan sumber daya ekonomis dari tingkat produktif rendah ke produktif yang lebih tinggi ya, dan menghasilkan banyak lagi. Ini menurut Suhartoyo. Nah, kemudian sini kewirausahaan merupakan suatu cara untuk meluangkan sesuatu yang bersifat kreatif dan inovatif yang diproses dengan adanya usaha ya. Ini di tahun 2022 ini, kalau ingin menjadi seorang wirausaha yang sukses ya, kunci utamanya adalah kita harus pandai melihat peluang ya, dengan menggabungkan antara kreativitas dan juga inovatif. Jadi kita tidak bisa hanya berjalan di tempat. Contoh, kalau misalkan kita lihat wirausahaan dalam bidang kerajinan di Indonesia, kita masih lihat masih banyak yang terkategori berjalan di tempat. Apa yang dimaksud dengan berjalan di tempat? Mereka itu sudah enjoy dengan apa yang mereka kreasikan atau apa yang sudah mereka produksi, tanpa berpikir yang namanya kebutuhan yang istilahnya ditinjau dari zaman ya. Jadi itu yang saya maksud. Jadi kita juga harus melihat zaman. Kita harus juga melihat yang namanya keinginan pasar yang ada di di era modern seperti ini. Nah itu. Oke.
Oke, kita lanjutkan. Di sini ada beberapa macam istilah atau mungkin definisi kewirausahaan, mulai dari Richard Cantillon tahun 1775, terus kemudian Penrose 1963, dilanjut Harvey Leibenstein ya, terus kemudian Frank Knight dan sampai Peter Drucker. Nah, mereka mempunyai istilah-istilah atau definisi tersendiri terhadap kewirausahaan. Saya akan mengambil salah satu contoh aja, mungkin kalau yang lain bisa kalian baca sendiri ya. Yang pertama yang saya ambil contoh itu adalah Harvey Leibenstein, yaitu tahun 1968 sampai 79, di mana kewirausahaan mencakup kegiatan yang dibutuhkan untuk menciptakan dan melaksanakan perusahaan pada saat semua pasar belum terbentuk atau belum teridentifikasi dengan jelas, atau komponen fungsi produksinya belum diketahui sepenuhnya. Nah, ini intinya dalam pendapatnya Leibenstein ini, mereka itu dalam mencari pasar, yaitu adalah menjual produk yang sebenarnya yang belum ada di pasaran. Jadi contoh umpama saya ambil sebuah contoh kayak misalkan pertama kali keluar produk Android. Nah, ini yang mudah aja, yang gampang kita ambil example atau contoh. Nah, pertama kali orang yang menemukan Android, pada saat mereka memasarkan sebuah teknologi terbaru, nah dengan dengan HP yang berfitur Android ya, pertama kali keluar itu pun mendapatkan berbagai macam masalah, dan juga sempat mendapatkan yang namanya penolakan, bahkan penolakan di salah satu perusahaan HP terbesar ya, itu sudah ada penolakan, dan akhirnya ternyata Android bisa terus berkembang dan menjadi salah satu produk kesukaan atau produk yang disukai oleh masyarakat banyak ya, karena Android sendiri semakin lama semakin menyempurnakan fitur-fiturnya ya, mulai dari fitur HP-nya sendiri atau yang disebut dengan perangkat kerasnya, dan juga mereka juga menyempurnakan perangkat lunaknya, sehingga membuat orang itu semakin lama semakin nyaman dengan perkembangan dari Android. Ini salah satu contoh ya. Dan kemudian yang lain mungkin bisa kalian baca pengertian-pengertiannya ya. Dan terus kemudian dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wirausaha adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang untuk melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat dan mengambil keuntungan dalam rangka meraih sukses. Oke, ya, ini sudah jelas. Jadi intinya adalah berwirausaha adalah kemampuan seseorang yang bisa mencari yang namanya peluang. Kalau kita bisa bicara tentang kesempatan, itu berarti peluang bisnis. Bisa yang kita kembangkan memang bisnis yang sudah ada, atau mungkin yang jauh lebih kreatif yang belum ada di pasaran. Ya, kemarin itu sempat kita lihat ada orang yang katanya dulu kehidupannya pas-pasan, terus kemudian kita lihat orang tersebut jeli dalam melihat pasar, akhirnya dia mencoba untuk berbudidaya porang, dan akhirnya sekarang porang menjadi salah satu budidaya yang diminati orang banyak, karena ternyata porang sendiri dapat meraih keuntungan yang lumayan banyak. Nah, ini itu contoh-contoh. Dan kemudian wirausaha secara historis adalah sudah dikenal sejak diperkenalkan oleh Richard Cantillon pada tahun 1755. Beberapa istilah wirausaha seperti di Belanda dikenal dengan Ondernehmer ya. Di Jerman dikenal dengan
Unternehmer, tadi dari Belanda, yang kedua dari Jerman. Dan terus kemudian pendidikan kewirausahaan mulai dirintis sejak tahun 1950-an di beberapa negara mulai dari Eropa, Amerika, dan juga Kanada. Bahkan sejak tahun 1970-an banyak universitas yang mengajarkan kewirausahaan atau manajemen usaha kecil dengan harapan dengan adanya orang-orang yang berani melaksanakan kegiatan wirausaha bisa membuka yang namanya lowongan kerja baru dan bisa menampung orang-orang yang tidak bekerja, karena sifatnya orang berwirausaha itu adalah bisa menciptakan lapangan kerja. Lanjut, mungkin yang lain-lain bisa dibaca sendiri, mulai dari wirausaha secara historis sudah dikenal sejak sudah pada tahun 1980-an. Hampir 500 sekolah di Amerika Serikat memberikan pendidikan kewirausahaan. Di Indonesia juga kewirausahaan dipelajari baru terbatas pada beberapa sekolah atau perguruan tinggi tertentu saja. Ya, lanjut. Nah, di sini hal tersebut sejalan dengan pendapat Joseph Schumpeter 1934 bahwa wirausahawan mampu melakukan kombinasi baru dalam bentuk yang pertama adalah memperkenalkan produk baru atau dengan kualitas baru. Ya, tadi bisa misalkan kita ambil contoh sama kayak tadi budidaya porang. Mungkin orang dulu tidak melirik itu, tapi ternyata setelah ada orang yang membidik dan mencoba dan berani mengambil resiko untuk berbudidaya porang, ternyata akhirnya porang ini bisa menjadi komoditi baru yang bisa menjadi idola para wirausaha berikutnya. Dan kemudian memperkenalkan metode produksi baru, ya. Jadi otomatis kalau misalkan kita menanam porang berarti kan ada itu istilahnya teknik-teknik baru dalam budidaya. Salah satunya adalah teknik budidaya porang itu tadi. Membuka pasar yang baru, ya jelas. Jadi kita bisa membuka pasar yang dimaksud dengan pasar yang baru apa? Jadi maksudnya saingannya itu tidak terlalu banyak. Ya. Jadi dengan adanya kita membuka produk, memperkenalkan produk baru, otomatis kita tidak punya saingan sehingga bisa disebut dengan new market. Dan kemudian memperoleh sumber pasokan baru dari bahan atau komponen baru ini. Dan terakhir adalah menjalankan organisasi baru dari suatu industri, jelas ya. Dan kemudian selanjutnya ini ada seorang tokoh yang menjadi inspirasi karena kisah hidupnya beliau sebagai seorang wirausahawan itu tidak main-main. Dia itu adalah sebagai wirausahawan yang membangun dari bawah dan sekarang menjadi orang yang sukses dalam bidang usahanya, ya. Nah, seorang tokoh yang dikenalkan dalam buku ini yaitu adalah seorang wirausahawan senior yang bernama Bob Sadino. Nah, di sini ada sedikit cerita tentang beliau. Di sini kisah hidup Bob Sadino, kisah hidup Bob Sadino bisa kita pelajari untuk sebagai motivasi sukses seorang pengusaha Indonesia. Nah, mari kita simak beberapa hal yang dapat dipetik untuk menambah wawasan kita terhadap seseorang yang fenomenal ini. Yang pertama, ya, mempunyai sifat periang, ya, dan peramah pada semua orang. Nah, ini modal utama ya. Jadi kalau misalkan kita ingin menjadi seorang wirausahawan, yang utama itu adalah kita harus memiliki jiwa periang atau sifat periang dan peramah ini. Untuk apa tujuannya? Ya, tujuannya pertama adalah untuk pelayanan, kembali lagi sebuah pelayanan. Nah, kita tidak bisa di zaman modern seperti ini menjadi seorang wirausahaan tanpa memberikan sebuah pelayanan yang baik. Nah, salah satu contoh saja, mungkin kalau misalkan kita pernah lihat pelayanan di
pom bensin ya. Dulu saya masih ingat tahun 90-an itu kita isi bensin ya sudah isi ya, enggak ada basa-basi apa, enggak ada basa-basi, dan bahkan tujuannya isi bensin ya hanya isi bensin ya, tanpa ada pelayanan khusus. Nah, seiring waktu berjalan mulai dari awal tahun 2000 sampai bahkan sekarang di tahun 2022 ya, Pertamina terus memperbaiki dalam segi pelayanannya, dimulai dari para karyawannya, yang terutama yang karyawan paling garda depan, yaitu adalah pengisi bensin sendiri, itu harus diwajibkan untuk ramah senyum, sapa, ya kan. Bahkan ada istilah mulai dari nol, selamat pagi dan lain-lain. Itu sebagai salah satu gambaran seseorang dalam menjalankan bisnisnya harus mempunyai sifat periang dan ramah ya. Dan kemudian tidak hanya berhenti di situ, ternyata fasilitas pun dikembangkan, mulai dari toilet ya, bahkan terakhir di tahun 2022 anjuran dari Menteri BUMN ya, bahwasanya toilet di setiap pom bensin harus gratis. Nah, ini sangat membantu ya. Memang kalau misalkan dengan adanya toilet gratis ya, sangat membantu. Coba bayangkan kalau misalkan kita dalam perjalanan jauh, itu sangat membantu sekali. Mungkin kalau kita yang di tempat-tempat yang misalnya jarak dekat mungkin tidak terlalu membantu, tapi pada saat jarak jauh itu sangat membantu. Nah, mungkin kalau untuk ulasan tentang mempunyailah sifat periang dan peramah kepada semua orang yang dimiliki oleh Bob Sadino, bisa kalian baca sendiri ya. Ini bisa sebagai inspirasi. Dan yang kedua yaitu adalah mempunyai niat dan langsung bertindak. Intinya kalau kita ingin menjadi seorang wirausaha, enggak usah kebanyakan mikir ya. Karena biasanya orang terlalu banyak mikir akhirnya gagal. Kenapa gagal? Karena nantinya ujung-ujungnya kita tidak akan menjadi orang yang berani mengambil resiko. Intinya cuma di sana sebenarnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena orang biasanya terlalu berpikir, akhirnya ujung-ujungnya kita takut ada yang namanya satu, tidak laku, rugi dan lain-lain ya. Kita akan dianduri seperti itu. Tapi sebenarnya itu pasti, itu sudah pasti. Bahkan kalau kita berjualan nggak laku itu sudah pasti. Jadi intinya dari pembahasan ini, kita tidak usah berpikir antara barang itu laku atau tidak. Yang penting apa yang sudah terlintas di pikiran kita, jalankan ya. Nah, kegagalan kita pikirkan. Nah, itu yang dimaksud ya. Dan yang ketiga, mau mendengar pendapat dan saran orang lain. Nah, ini ya. Jadi di poin ketiga ya, sukses atau tidak sukses kita, maksudnya pada saat kita meraih kesuksesan, atau mungkin pada saat kita menghadapi kegagalan, poin ini amat sangat berarti. Jadi intinya selama kita menjalin yang namanya komunikasi, maka semakin banyak ilmu yang akan kita dapat. Karena dari setiap orang pasti memiliki cara dan pengalaman yang berbeda. Nah, disitulah kita bisa saling bertukar pikiran ya. Jadi dengan mendengar pendapat dan saran orang lain, maka kita akan mendapatkan banyak ilmu-ilmu baru dan pengetahuan-pengetahuan baru. Nah, ini 3 poin utama yang diceritakan dalam kriteria dari Mbah Bob Sadino ya, seorang legend of the entrepreneur from Indonesia ya. Selanjutnya yang keempat ini adalah yang namanya melayani dengan hati yang tulus. Jadi itu tadi kembali kepada poin pertama disambung dengan poin keempat ya. Jadi intinya setelah, nah ini tadi kita ingat-ingat lagi ya, poin pertama tadi kan
peramah ya, peramah dan juga periang. Nah, kalau kita sudah memiliki sifat peramah dan periang, otomatis dalam menjalankan bisnis pun kita akan memiliki hati yang tulus. Nah, ini. Nah, berarti kalau misalkan kita sudah memiliki hati yang tulus, berarti pada saat kita melayani konsumen kita, ya, kita tidak ada beban, tidak ada paksaan, ya. Jadi tersenyum itu perbuatan wajib. Nah, itu dia, perbuatan wajib. Jadi bukan lagi karena atasan, ya kan, karena mengejar pekerjaan dan lain-lain, bukan, karena intinya itu tadi sudah melekat di hati, sehingga apa yang kita lakukan kepada klien kita menjadi salah satu gambaran bentuk melayani dengan hati yang tulus. Dan kemudian yang kelima yaitu adalah milikilah pemikiran bahwa untuk meraih kesuksesan tidak semudah membalikan telapak tangan. Jelas. Jadi dari sini sudah bisa kita pahami, ya, bahwasanya untuk meraih mimpi, ya, harus ada yang namanya kerja keras, ya. Dimulai dari sesuatu hal yang kecil, ya, dengan pengorbanan yang besar, ya, dengan kesedihan dalam menghadapi berbagai macam resiko, ya. Namun dari beberapa hal itu tadi, pada saat kita akan meraih sukses, ya, maka itulah yang sebenarnya akan menghadirkan titik kepuasan tersendiri buat kita, ya. Jadi sebelum kita meraih sukses pasti ada berbagai macam lika-liku, hambatan, ya, atau mungkin pada saat jalan pasti ada ceklongan. Itu hal yang biasa. Itu adalah sesuatu yang harus kita pelajari, ya, untuk menghadapi masa kejayaan kita nanti, ya. Nah, mungkin kalau di sini usaha Bob Saidino mulai berkembang dan merambah ke bisnis agrobisnis dengan menanam sayur mayur di kebunnya untuk mencukupi kebutuhan pangannya, bahkan untuk menjadi pemasok besar, ya. Bob Saidino pun mulai menggandeng para petani di daerah untuk memasok kebutuhan sayur mayur yang dia butuhkan. Maka berkembanglah bisnisnya dengan mendirikan camp food, ya, yang menyediakan aneka sayur mayur dan daging. Dan kemudian Bob Saidino percaya tentang filosofi kesuksesan, mengatakan bahwa sukses tidaklah dapat diraih dengan mudah seperti membalikan telapak tangan. Nah, ini sukses dapat diraih dengan proses yang harus diperhadapkan kepada kegagalan yang berulang-ulang. Uang bukanlah hal yang nomor satu, tetapi kemauan, komitmen, dan mencari peluang merupakan hal yang harus dipunyai. Nah, ini poin kelima. Dan terus kemudian selanjutnya, oke, ini ya, mungkin sampai di sini sebuah materi yang saya jelaskan di pertemuan pertama, ya, yaitu tentang pengertian dan sejarah wirausaha. Mungkin nanti untuk kalau misalkan materi yang ada di modul ini kurang lengkap, mungkin nanti bisa dicari di berbagai macam media-media, ya, untuk menambahkan pundi-pundi pengetahuan kalian, ya, bisa lewat internet, ya, atau kalau misalkan kita tidak terlalu senang membaca, mungkin kita bisa mencari di YouTube, ya, sambil tidur-tiduran, sambil kita mendengarkan berbagai macam video-video, ya. Atau mungkin kalau misalkan masih hobi membaca, bisa lihat di Google, ya, dengan browsing kata-kata tentang wirausaha, ya. Mungkin untuk pertemuan kita hari ini, ya, kita sudahi sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya, ya, masih di modul pertama, dan akan kita lanjutkan kepada modul yang kedua, ya. Baik, kalau gitu
Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.